Salam saudara yang dikasihi oleh Yahweh. Kita bersyukur di minggu yang ketiga ini masih diberikan kekuatan kesehatan oleh Yahweh. Dan saat ini kita mau dengarkan firman Yahweh. Namun sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga yang kami sembah dalam nama Yesus Mesias, hati kami penuh rasa syukur atas pertolongan-Mu, penjagaanmu kami ada sampai saat ini. Kami mau dengarkan firman-Mu, Roh Kudus urapi kami, agar kami dikuatkan, diteguhkan lewat firman-Mu. Kami sambut firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Pada kesempatan ini saya akan membawakan firman yang terambil dari Yeskel 36 ayat 26-27 yang berbunyi demikian. Aku juga akan memberikan kepadamu hati yang baru, dan aku akan menaruh roh yang baru di dalam kamu, dan aku akan menjauhkan hati batu dari tubuhmu, dan aku akan memberikan kepadamu hati daging. Aku akan menaruh rohku dalam kamu, dan aku akan membuat kamu berjalan dalam ketetapan-ketetapanku, dan kamu akan memelihara peraturan-peraturanku dan melakukannya. Saudara, di akhir zaman ini, situasi dunia semakin hari semakin jahat, semakin rusak, termasuk karakter, sifat manusia, kasih manusia semakin hari bertambah dingin, tidak peduli terhadap sesamanya lagi. Tetapi kita tahu itu karena iblis sudah mencengkeram hati pikiran manusia, mogok mengubah manusia yang dari hati yang lembut menjadi keras, dari hidup dalam kasih menjadi egois, yang tadinya taat pada Yahweh jadi pemberontak kepada Yahweh. Namun kita bersyukur Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib, dan Dia sudah menebus kita dengan tubuh dan darah-Nya, sehingga kita ini menjadi ciptaan baru di dalam Tuhan Yesus. Di dalam 2 Korintus pasal 5 itu, siapa yang ada di dalam Yesus, dia adalah ciptaan baru, sesungguhnya yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Jadi kita tahu bahwa orang yang sudah hidup dalam Yesus pasti ada perubahan sikap hatinya. Hari ini saya memberikan temanya adalah hati yang baru. Karena iblis sudah membuat hati manusia tadi dari yang lembut menjadi kasar, dari yang jahat, dari yang benar menjadi jahat, dari yang taat pada Yahweh menjadi pemberontak, maka Tuhan Yesus memberikan teladan bagi kita. Dia datang ke dunia dengan lemah lembut dan rendah hati. Itulah sikap hati daripada Tuhan Yesus. Jadi kalau kita hidup dalam Tuhan Yesus, ya, kita pasti hatinya baru. Dalam Ibrani 10:22 dikatakan setelah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan dibasuh dengan air yang murni. Air yang murni itu adalah darah daripada Tuhan Yesus. Nah, sekarang ini apa ciri-ciri hati yang baru? Yang pertama-tama, selalu taat pada firman Yahweh dan bersyukur sekalipun diperhadapkan dengan berbagai macam kesulitan. Dalam Ayub pasal 1 ayat 20-22, kita tahu Ayub orang saleh, orang jujur, dalam satu hari seluruh hartanya hilang semua, 10 anaknya mati semua, tapi Ayub berkata, Yahweh yang memberi, Yahweh yang mengambil, terpujilah nama Yahweh. Itu ciri-ciri hati yang baru, selalu taat firman Yahweh, selalu bersyukur apapun yang sedang dialami.
Jadi kalau engkau baru kekurangan uang, mungkin baru di PHK, mungkin usahamu sedang merosot, engkau sudah berkeluh kesah, itu masih hati yang lama, belum diubah oleh firman dan Roh Kudus. Kalau hatimu sudah diubah oleh firman dan Roh Kudus, engkau selalu bersyukur, tidak bersungut-sungut apapun yang sedang terjadi di dalam hidupmu. Bandingkan persoalan hidupmu dengan Ayub tadi, siapa yang lebih berat? Tentu Ayub. Kalau Ayub dia bisa bersyukur, itu tandanya hatinya sudah diubah, hatinya baru. Yang kedua, ciri-ciri hati yang baru, selalu memberi yang terbaik kepada Yahweh. Selalu memberi yang terbaik kepada Yahweh. Dalam Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai dengan ayat 12, di sana kita tahu Yahweh berfirman kepada Abraham, "Abraham, ya aku di sini, persembahkan anakmu yang tunggal itu kepadaku darah Moria." Abraham pergi ke darah Moria membawa Ishak, bawa kayu bakar, bawa api, dan bawa juga pisau untuk menyembelih Ishak. Dan mereka sampai di Gunung Moria itu, maka Abraham menyusun kayu, mengikat Ishak, dan mau menyembelih Ishak untuk dikorbankan. Tapi datang firman Yahweh, "Abraham, jangan kau apa-apakan anakmu. Aku tahu engkau lebih mengasihi aku daripada anakmu." Ciri-ciri hati yang baru yang kedua, rela memberi yang terbaik kepada Yahweh. Abraham rela mengorbankan anaknya yang ditunggu, yaitu Ishak, selama 20 tahun, dan setelah mulai besar harus dipersembahkan kepada Yahweh. Dia rela. Kenapa dia rela? Hatinya baru. Jika engkau mengatakan, "Aku pengikut Tuhan Yesus dan aku penuh Roh Kudus," tapi engkau memberi persembahan saja kepada Yahweh, sama dengan WC umum Rp2.000, atau parkir mobil mungkin Rp5.000. Sementara nyawamu sudah diselamatkan, hidupmu sudah ditebus, tapi engkau mengatakan, "Ini persembahanku ya Bapa." Kalau engkau beli sesuatu barang-barang bisa keluar jutaan, yaitu mungkin puluhan jutaan, tapi memberi kepada Yahweh, kau hanya memberi sekedar. Itu berarti belum hati yang baru, masih hati yang lama dikendalikan oleh roh jahat. Kalau betul hati yang baru, engkau betul-betul memberi yang terbaik kepada Yahweh itu. Ya, kita tahu bagaimana di dalam firman Yahweh ini banyak contoh-contoh yang mereka memberi yang terbaik kepada Yahweh. Termasuk Abraham tadi, termasuk juga Ayub tadi, termasuk juga Sadrak, Mesak, Abednego. Mereka siap dibakar hidup-hidup demi mempertahankan imannya kepada Yahweh. Siap kehilangan nyawa, siap mati dibakar karena tidak mau menyembah patung. Jadi jangan engkau mengatakan, "Saya pengikut Tuhan Yesus," tetapi dalam hidup sehari-hari engkau selalu menghitung-hitung waktumu, berapa jam, berapa menit berdoa, tapi engkau main handphone berjam-jam, main game berjam-jam, urusan usahamu, pekerjaanmu, studimu, engkau berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, tapi beribadah hanya mungkin sekitar 2 jam. Kau tidak ada waktu. Padahal napasmu, hidupmu, Yahweh yang menjamin. Maka bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Kedatangan Tuhan Yesus sudah dekat. Jangan hanya engkau memperkaya dirimu, menyenangkan dirimu. Belajarlah engkau memberi yang terbaik kepada Yahweh itu, seperti Abraham tadi, anak tunggal satu-satunya, dia rela mempersembahkan. Yang ketiga, apa ciri-ciri hati yang baru?
rela kehilangan nyawa demi taat kepada Yahweh. Kita ingat dalam Kisah Rasul pasal 7 ayat 58-60, Stefanus karena memberitakan Injil, dia harus dibawa keluar kota dan di sana dirajam dia. Saat dirajam dia di sana, karena tadi sudah diancam, kalau kau tetap memberitakan Injil, kami akan lempari kau pakai batu. Stefanus tidak peduli, siap kehilangan nyawa karena hatinya baru. Dia tidak egois, dia tidak mementingkan dirinya, tapi mengutamakan kehendak Yahweh itu dalam dirinya. Sehingga saat dia dirajam pakai batu, dia berdoa, Bapa ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bayangkan sudah rusak tubuhnya, masih berdoa minta berkat buat orang-orang yang melempari dia dengan batu. Itu tandanya hatinya baru. Engkau baru dijelekin orang, dicaci maki orang, engkau balas lebih parah lagi. Apalagi anak-anak muda sekarang, kurang enak kau pendapatmu terhadap orang lain, kau sebut dia anjing, goblok, dan segala macam. Itu berarti kau belum memiliki hati yang baru. Maka bertobat. Kalau engkau masih memiliki hati yang lama, tidak mungkin engkau bisa bertemu dengan Tuhan Yesus. Hanya orang yang hatinya baru. Karena dari hati itulah muncul perkataan yang benar, yang kudus, yang mulia. Dari hati itulah pikiran yang memikirkan perkara yang di atas, pikiran yang kudus dan benar. Jadi, kalau Stefanus rela kehilangan nyawa, kamu baru kehilangan uang sedikit, kehilangan kerjaan, sudah hilang damai sejahteramu, mencaci maki orang, bertobatlah kau. Sebab kalau engkau tetap mempertahankan itu, engkau pasti masuk neraka. Oleh karena itu masih ada kesempatan supaya hatimu dibaharui melalui firman dan Roh Kudus. Yang keempat, ciri-ciri orang yang hati menjadi baru, selalu menolong sesama yang berkesusahan. Selalu menolong sesama yang berkesusahan. Di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 9, seorang Nabi Elias sedang kelaparan, maka Yahweh suruh dia pergi seorang janda di Sarfat itu. Maka janda di Sarfat itu dia punya makanan atau tepung dan minyak tinggal sekali masak. Tetapi ketika Abraham minta buatkan roti, dia memberi dengan tulus kepada Nabi Elia. Di saat susah dia masih bisa memberi. Karena apa? Karena dia memiliki hati yang baru. Ini manusia sekarang susah pun udah jelas nggak mungkin ngasih. Sudah diberkati pun masih susah memberi. Memang parah manusia sekarang ini. Karena banyak dikendalikan oleh roh-roh jahat. Roh kikir, roh pelit. Karena apa? Belum hidup di dalam Tuhan Yesus. Belum hidup dalam Roh Kudus. Kalau engkau sudah hidup dalam Tuhan Yesus, Roh Kudus mengurapi engkau. Kalau Tuhan Yesus saja mengorbankan tubuh dan darahnya demi menebus dosa kita manusia, masa berkat yang kau terima, materi, mungkin juga atau uang, tenaga, pengetahuan, masa engkau tidak bisa memberi menolong sesamamu? Kalau hatimu sudah baru, engkau selalu menolong sesamamu, tidak lihat apa latar belakangnya, tidak lihat apa kesalahannya. Karena kalau hati yang baru tidak lihat kesalahan orang, tapi selalu ingin menolong dan menolong, itulah sifat hati yang baru yang sudah dibaharui oleh Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Oleh karena itu, sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya, marilah kita sungguh-sungguh bertobat supaya engkau hidup di dalam hati yang baru dan engkau bisa bertemu dengan Tuhan Yesus itu. Amin. Sampai di sini firman Yahweh, kita berdoa.
Bapa dalam surga, terima kasih atas firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Engkau kembali mengingatkan kami, supaya hati kami baru, sama seperti hati Tuhan Yesus yang selalu rela berkorban, menolong, memberi. Dan kalau masih banyak anak-anak-Mu yang belum memiliki hati yang baru, melalui firman ini ubahkan hati mereka, supaya hati menjadi baru, sama seperti hati daripada Yesus Masiah, yang penuh kasih dan kelemah lembutan, yang suka memberi, yang suka menolong dimanapun dia berada. Biarlah kami mau hidup di dalam hati yang baru, menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, supaya ketika Engkau datang kedua kali ya Tuhan Yesus, kami didapati berkenan dan layak untuk dibawa masuk dalam kerajaan surga. Berkati bapak-bapak, berkati ibu-ibu, pemuda, remaja, orang tua, kakek, nenek. Ubahkan hati dan pikirannya supaya menjadi hati yang baru, mengikuti teladan daripada Tuhan Yesus. Berkati bangsa dan negara kami, berkati pemerintah kami, berkati juga gerejamu semua. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam, Yahweh berkati.